Lusil, ketemu lagi sama saya John Martin. Pemirsa, sekarang teknologi makin canggih. Kita tuh harus ngikutin, mau nggak mau harus menyesuaikan diri. Apalagi kalau ngomongin masalah AI atau Artificial Intelligence. Sudah kemana-mana pemirsa, sudah makin maju, sudah makin, aduh pokoknya heboh banget. Nah ini sekarang bahkan orang-orang itu bisa berfoto bersama idola-idolanya dari luar negeri hanya menggunakan AI. Nggak perlu ikut konser, nggak perlu bayar. Gratis, cuman ngedit, cakep banget. Tapi sekarang saya mau nanya pendapat masyarakat, gimana ya menurut mereka tentang AI ini, bahaya apa enggak? Oke, sekarang dari 0 sampai 10, 0 paling enggak, 10 paling maksimal. Sejauh mana kalian sudah menggunakan AI? Oh, kita udah pakai on a daily basis sebenarnya ya, 9 berarti 8 lah, 8 dari 10. Ya. 8 dari 10? Ya. Biasanya ngapain aja pakai AI ini? Kerja doang kah? Atau? Ya, buat kerja, pengganti Google, terus juga bikin slides, PowerPoint, pictures. Jadi mostly buat kerja ya? Iya. 8 sih. 8 Oh iya, untuk iya. apa? Untuk tugas kuliah, kebanyakan, almost. Untuk tugas kuliah, coba jelasin dulu. Tugas kuliah dalam hal apa lu pakai AI? Ini jangan-jangan nanti ngaku-ngakunya ngerjain sendiri, nggak taunya AI semua gitu. Bikin esai AI, bikin apa AI? Enggak sih, ya lebih ke preference ya. Kadang kan kita stuck gitu kan kalau cari ide-ide gitu. Misalkan dikasih tugas ini itu, nah kita stuck gitu nih harus mulai dari mana. Nah AI itu tuh kayak lebih ke cari preference-nya. Nge-guide ya? Iya, nge-guide. Jadi kayak lebih cara apa ya, kayak buka pintu kayak biar ada ide-idenya lagi gitu. Oke, kalau kamu sejauh mana sudah pakai AI? Untuk everything terserah, mau buat hiburan atau mau cuma buat tanya-tanya doang, udah pakai belum? Udah, tapi Nggak terlalu? nggak terlalu. Dari 0 sampai 10, skor lo udah pakai AI sejauh mana? 8. Untuk 8. Untuk apa nih? Biasanya untuk ngerjain PR sekolah lah, saya masih anak sekolah. Kamu masih sekolah apa kuliah? Sekolah, SMA Sekolah? masih, iya. Oke, ngerjain PR itu dibantu AI dalam hal apanya? Biasanya nyari inspirasi, atau enggak kalau lagi emang betul malas banget, itu nyari jawaban aja langsung. Ketahuan guru nggak kira-kira? Enggak. Masa? Nggak pernah ada Ya yang guru kayak, diganti, ya jangan lo curi kok jadi pinter sih kali sekarang ini gitu? Pernah ada yang ngeh gitu nggak kira-kira? Enggak, karena untungnya saya emang juga lumayan sikit-sikit cantik lah ya. Emang cantik nilainya. Seberapa tinggi skor sudah menggunakan AI sekarang? 9 Untuk apa aja? buat nyontek. Emang kuliah masih? Enggak sih, kerja. Oh, Ya oke, kan buat kalau kerjaan berarti. Iya, buat kerjaan supaya nyontek biar cepet, nggak usah mikir, bikin presentasi langsung tek selesai keluar gitu kan. Oke. Selain pekerjaan, ada bidang lain kah yang sudah disentuh sama AI juga? Iya dong pasti. Apa? Kepoin kira-kira? orang. Apa contohnya? Misalnya gosip artis ya kan. Bisa. Nanya gitu. Contoh-contoh yang pernah ditanya apa? Contoh. John. Enggak mungkin pernah nanya gue. Yang lain. Ayo pilih yang lain. Misalnya kemarin tuh Maya Estianti ya Ah. kan. Bisa tuh pakai AI supaya Harga kalungnya waktu. Harga kalungnya berapa ya kan. Astaga. Emang kalau setelah mendapat informasi itu apa yang dirasa? Merasa bisa tidur ya? Bisa tidur. Tingkat kekepoannya semakin selesai. Iya. Sih. Oke, nggak apa-apa. Milenial. Iya. Aku kan Gen Z soalnya. 7. Buat apa? Lu ngerjain PR pakai AI kan? Iya kan? Nggak mikir sendiri kan? Iyalah. Kan banyak nih sekarang yang foto selfie, terus bikin foto seolah-olah dia berfoto bersama dengan idolnya. Artis ya, kayak Dan itu kayaknya kayak sudah benar-benar real gitu. Kayak sudah makin nggak kelihatan kalau ini tuh bikinan gitu. Nah, di satu sisi kan itu ini ya, maksudnya kayak bikin kita gampang lah ya untuk walaupun mungkin kita nggak punya akses ketemu sama idol kita, akhirnya gampang. Tapi di sisi lain apakah tren seperti ini buat kalian menimbulkan ketakutan sendiri, takut kayak ada scamming dan lain sebagainya? Karena kan foto itu kan kadang-kadang apa-apa bukti pengennya fotonya mana? Nah sekarang ternyata AI sudah bisa bikin bukti-bukti yang seperti itu. Iya.
Kalau aku sih ngeliat AI itu kayak pisau kali ya Kak ya. Jadi tergantung kamu gimana pakainya gitu ya. Jadi kalau you use it untuk hal-hal yang positif ya pasti akan positif gitu ya. Resultnya itu buat kalau fun aja sih oke. Harusnya kan kalau untuk hal-hal yang sifatnya important itu kan pasti mereka ada KYC-nya juga ya. Pasti akan dicek juga let's say bank dan sebagainya. Jadi kayak kita nggak perlu takut yang berlebihan sih kayaknya. Gitu. Nah kalau dari kita memang dari profesional juga ya. Kita banyak manage juga untuk AI juga untuk klien-klien kita. Sebenarnya kalau AI itu it's a good thing, tapi I think kita perlu ada another job untuk bisa QC, QA ya. Jadi untuk analis ya. Iya analis. Jadi kayak ngecek nih ini bener apa enggak gitu. Terus juga kalau misalkan itu buat fun, selagi itu tidak merugikan orang, why not? Ya, tapi kalau misalnya itu sudah di ranah hukum atau mungkin itu di ranah ekonomi dan buat yang nipu orang, untuk menipu segala macam ya harus ada mungkin tools yang lain untuk bisa ngecek itu bener apa enggak. What do you think? Kira-kira? Menurut aku sih ada sesi positif sama negatifnya ya. Kalau sisi positifnya itu kayak kita bisa lebih imajinasi gitu nggak sih? Ya, kayak kreatif ya. Iya lebih kreatif gitu kan. Kayak kita nggak pernah ketemu tapi bisa foto sama idola kita gitu. Tapi kalau di negatifnya lebih ke takut nggak sih kayak scam terus judi online sekarang kan lagi bener-bener itu banget kan. Takut disalahgunain juga, takut foto kita diedit-edit untuk yang nggak senonoh kayak gitu tuh takut sih. Benar. Gitu. Ditempel-tempel dan lain sebagainya. Jadi mikir-mikir gitu nggak sih kalau mau ngepost selfie gitu kadang Iya takut. benar. Nah kalau kamu nih, walaupun kamu nggak terlalu pakai, kira-kira bahayanya AI buat kamu apa kira-kira? Kayak penipuan gitu, terus judul. Judul? Kamu udah pernah belum? Belum. Ngaku aja. Belum. Nggak taunya dia nggak judul tapi pinjol. Saya pernah ketipu sama ada yang saya kenal bikin kayak gitu. Terus. Coba ceritain. Gak mau nyebut namanya pokoknya. Nggak apa-apa, nggak usah nyebut nama. Kawanku lah kan ngeposting. Kukira bener, ku like. Foto sama siapa? Blackpink. Foto sama Blackpink. Siapanya yang di Blackpink? Aku nggak tahu siapa ya? Enggak, ya empat-empatnya Lisa Jennie. Oke, semua membernya. Iya, semua membernya. Saya kira kan asli, itu kayak kok beda muka kawan saya ini kok kayak nggak mirip. Ternyata AI. Ternyata. Menurut kamu bahayanya AI apa sih? Mungkin nanti kita terlalu over reliant kali sama AI ya, jadinya dia ketergantungan ketergantungan kita. Jadi mungkin menurun. Jadi males ya. Iya, jadi males juga kan saya juga jadi males. Kayak sekarang saya juga kadang-kadang. Kan udah lebih banyak nih pakai AI. Pernah nggak ada kasus yang nggak mengenakan dengan AI? Enggak sih. Selama ini baik-baik aja. Soalnya Kan buat tugas. Pertanyaan apa yang pernah lo tanyain di AI? Duh, gue ada lagi. Nggak pernah sih, cuma Masa? pelajaran doang. Lo pernah kesepian dan iseng dan ngechat AI nggak? Enggak. Oh enggak, oke. Suruh editin foto gue. Gak usah jadi lebih bagus gitu. Jadi lebih apa? Contoh-contoh. Terang. Perintahnya kayak lebih gimana ininya? Harus banget. Bikin aku lebih langsing gitu atau apa? Enggak kayak gitu. Jadi bikin lebih terang fotonya gitu. Karena fotonya terang mah brightness doang lu tinggal enggak editing. beda, jadiin cakep, bikinin cakep Nggak gitu. mungkin bohong itu. Beneran bikinin itu pakai cakep. filter biasa juga ada itu bisa gitu pakai Tapi pernah aplikasi. kayak gitu. Kenapa harus AI? Kalau AI kan kayak bikin aku Nggak, iseng doang waktu singset, itu. kenceng atau Oh, apa? bisa ya? Bikin botox Nah, atau matanya fox eye atau apa? Enggak gitu. pernah kalau itu. Oh enggak. Enggak. Apa kira-kira? Enggak sih, nggak pernah Nggak sih. mungkin. Nggak mungkin. Orang dia selalu jawab kok. Pasti kan kita tuh kayak pengen tahu kayak gue kepo ini, gue kepo itu kayak gitu. Apa kira-kira yang terkonyol menurut lo yang lo pernah tanyakan? Apa ya, tanya pendapat tentang percintaan tuh pernah. Kayak Contoh. kadang kan cewek bawa perasaannya. Ya. Kalau AI kan pasti lebih realistis Ya, nggak sih? ya. Nah jadi biar tahu aja jawaban realistisnya gitu.
Oh, jadi kayak point of view cowok gimana kira-kira dengan menghadapi biar ini. ya. Oh, oke ya. Ya menambah pengetahuan sih sebetulnya. Kira-kira apa? Saran aja kayak apakah pemerintah butuh membentuk kayak badan untuk ya let's say cyber apalah atau gimana gitu. Sebenarnya kalau mungkin itu masih di ranah fun, bercanda, mungkin itu justru menjadi bahan baru ya supaya kita bisa lebih kreatif juga. Cuma kalau untuk pemerintah menurut saya mungkin memang perlu adanya badan lembaga quality assurance dari atau enggak quality check ya. Mungkin double kalau checking atau apa kita gitu. lebih harus ada skeptis kali ya, harus tahu kira-kira ini ada benar atau enggak ya. Mungkin dari sisi kita ya itu dulu kali ya. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus mau tanya diri sendiri kira-kira ini benar atau enggak. Mungkin kalau enggak ya tanya beberapa orang di sekeliling dulu kali ya gitu. Itu buat mencegah hal yang nggak diinginkan aja sih. Jadi bukan double lagi ya, tapi bisa triple checking dan lain triple sebagainya. checking kali ya, biar nggak gampang dibohongin kali ya. Untuk mencegah supaya kita nggak kena efek negatif dari AI, apa kira-kira? Kayak terhindar dari penipuan atau apalah itu, scamming. Sekarang orang misalnya sudah bisa bikin bukti transfer sendiri, padahal kalau dicek di banknya mungkin dilihat rekening kita belum masuk dan lain sebagainya. Cuma kan kadang-kadang kita kan suka skip ya. Tetap cek ulang lagi dong, harus. Misalnya kayak tadi Kak John bilang bukti transfer, kita tetap harus cek bener apa enggak. Jangan percaya 100% sama AI juga kan jadinya. Oke, jadi double checking Double perlu check, ya. perlu. Oke, ya udah. Kasih saran dong sebagai anak-anak muda Gen Z dan seterusnya ini, kira-kira cara kita mencegah segala hal negatif yang datang dari AI ini gimana? Menurut kalian aja. Ini nggak ada jawaban bener atau pinter. Versi Lebih AI. berhati-hati lagi aja sih. Hati-hatinya dengan cara? Dengan cara apa kira-kira? Apa ya? Ya lebih hati-hati, jangan gampang percaya sama aplikasi gitu sih. Oke. Terus kira-kira apa? Yang kepikir kalau misalnya kalian dapat kayak ini foto aku nih, misalnya kayak kenal sama cowok, aku single, misalnya gitu dan sebagainya. Nah, yang kamu lakukan coba, aku pengen tahu kalau cewek-cewek point of view-nya. Apa? Kalau ada kenal sama cowok misalnya terus dia ngaku-ngaku dia ini kerja di sini dan pokoknya kayak kalau aku sih nggak respon ya. Hah? Kenapa? Kalau ada cowok kayak gitu kan? Iya. Kalau ada cowok semakin ideal malah nggak respon. Kalau banyak kurangnya baru lo respon. Enggak. Jadi enggak maksudnya enggak sembarangan gitu loh. Kalian nggak pernah checking kayak nanya-nanya ke orang? Nggak pernah. Terlalu baik-baik ya. Bukan terlalu Polos baik-baik, banget terlalu sih, polos. terlalu polos. Ya udah kalau gitu. Terima kasih banyak Thank you. ya. Thank you. Ya. Sebetulnya teknologi makin maju itu bagus-bagus aja ya pemirsa ya. Justru semakin bagus karena pasti kita akan semakin mudah, hidup kita juga semakin simpel, dibantu sana sini. Tapi kita juga harus siap-siap dan waspada untuk kemungkinan-kemungkinan efek-efek negatif yang menyertainya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang negatif dan kita cuma bisa menerima keuntungan-keuntungannya saja. Amin. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya John Martin pamit dulu. Dadah.